Oke, gimana? Ada yang mau bertanya kan? Ada atau kita lanjut ke materi selanjutnya? Oke, oke. Nah, kita masuk ke operator terakhir, yaitu operator logika. Nah, operator logika ini dia melakukan pengolahan data antara nilai boolean nih, dua nilai boolean. Ini dua nilai boolean ini nanti dia melakukan pengolahan. Nah, nanti sebenarnya ini kolaborasi antara operator perbandingan sama nanti juga ini operator logika ya. Nah, sama ini untuk kalau si operator perbandingan itu fungsinya itu untuk mendapatkan nilai booleannya. Nah, operator logika itu fungsinya untuk mengolah hasil nilai booleannya tadi. Nilai booleannya itu diolah lagi. Nah, mau diolah kemana? Bisa ada logika atau operator logika N, simbolnya seperti ini, kemudian OR, kemudian navigasi. Kalau si dan ini konsepnya itu yang tadi nah ini yang konsep tadi Budi dan Rudi pergi ke pasar. Nah, maka statement ini menyatakan bahwa kedua orang ini pergi ke pasar. Tapi kalau kita menggunakan or atau di sini artinya atau ini atau, nah, Budi atau Rudi pergi ke pasar, maka yang kita tahu bahwa salah satu dari mereka ini pergi ke pasar. Kalau kita menggunakan dan, kita tahu bahwa dua orang ini pergi ke pasar. Nah, itu dulu yang kita jadikan catatan sekarang. Untuk dan, kalau dan itu kedua sisi ini harus pergi, tapi kalau orang ini salah satu aja yang pergi ke pasarnya. Nah, bagaimana untuk penerapannya di dalam pemrograman? Tadi kan kita lihat di sini kan boolean. Maka di sini nilai boolean di sini. Sini nilai boolean misalnya true. Di sini juga nilai booleannya true nanti. Nah, kalau di sini bisa true, di sini bisa false. Misalnya ini kan untuk melakukan operasi ke dua nilai boolean. Nah, nanti outputnya itu juga boolean. Outputnya juga boolean. Misalnya kita buat di sini logika. Kita punya konsol satunya true, kita menggunakan simbol dan true. Jadi kan di sini kita ibaratkan ini Budi, ini Rudi. Nah, Budi dan Rudi itu pergi ke pasar. Nah, karena dia dua-duanya itu pergi ke pasar, maka kan kita ibaratkan true dan true nih. True, maka nanti outputnya di sini menghasilkan true juga, bahwa benar kedua orang itu pergi ke pasar. Kalau kita aja menggunakan false, maka hasilnya false. Maka sini kita dapatkan sebuah statement kalau kalau operator, kalau logika dan ingin menghasilkan nilai boolean true, maka kedua sisinya harus bernilai true. Nah,
kita mendapat kesimpulan bahwa kalau ingin operator logika dan ini simbolnya seperti ini, ingin menghasilkan sebuah output maksudnya hasilnya di konsol sini, nilai booleannya itu nilai boolean true, maka kita memastikan bahwa kedua sisi ini kanan dan kirinya itu bernilai true juga. Nah, di sini kalau sini true, di sini true, maka baru bisa mendapatkan true. Salah satunya aja nilai false di sisi kanan atau kiri, maka dia nggak akan pernah mendapatkan nilai true, dia nilainya false. Nah, ini untuk si true nya untuk operator dan kalau operator OR, kalau kita menggunakan konsep yang awal true dan true or true, ini kita menggunakan OR ya. OR-nya itu simbolnya seperti ini. Nah, ini kita komen dulu. Nah, ini untuk operator OR. Kalau di operator OR, untuk mendapatkan output ini hasil di konsol log, sebuah nilai boolean true, maka cukup satu sisi bernilai true saja sudah bisa. Nah, kalau si OR itu kebalikannya dari dan salah satu sisi aja ada nilai true atau kata true, maka outputnya itu pasti true. Contohnya ini kan true or true, maka hasilnya true. Kemudian di sini ada true dan sisi kanannya itu false, maka hasilnya tetap true. Kemudian di sini juga kebalikan yang ini, awalnya false, kemudian sisi kanannya itu true, maka hasilnya tetap true. Nah, kalau yang ini kedua sisinya itu nilai false, barulah dia bisa dapat nilai false. Nah, seperti ini. Jadi kebalikan logika dan, kalau dan itu kalau mau dapatkan nilai true, kedua sisinya harus bernilai true. Tapi kalau si OR, kalau ingin keduanya dapat nilai true, kalau ingin dapatkan nilai true hasil dari OR-nya ini, maka cukup salah satu aja sisinya itu bernilai true atau ada kata true, maka hasilnya pasti true. Ya, di sini. Nah, jika ingin mendapatkan nilai false, ya maka kedua sisinya itu harus bernilai false. Kedua sisinya ini. Nah, yang sekarang ini kan nilai true di sini kan kita langsung masukkan. Kita sebenarnya udah belajar bahwa ada perbandingan, operator perbandingan. Nah, outputnya itu kan bernilai boolean true atau false. Contohnya nih, kita ambil si ini kan konsol data komputer tidak sama dengan data laptop, hasilnya true kan. Nah, dari data inilah, dari hasil inilah kita bisa olah di sini. Ini kita bisa copy. Kita coba yang dan ini. Maka di sini kita copy. Ini perbandingannya nih, perbandingan kita samakan ini agar dia mendapatkan nilai true, karena di sini kan hasil perbandingan ini true.
hasil perbandingan ini true. Nah, tapi kalau si OR bisa kita gunain yang ini. Nah, yang ininya pasti hasilnya true dan sini false. Maka di sini tetap. Jadi si data ini sebenarnya itu sama, artinya itu yang baris ini sebenarnya itu sama, aslinya bentuk kode itu seperti ini asal awalnya. Tapi karena datanya itu disimpan dalam variabel dan perbandingan, maka kedua nilai ini nanti yang memastikan dia dapat true atau false tuh tergantung dari nilai sini. Nah, tergantung nilai sini. Kalau di sini kan kita coba menggunakan sama dengan. Nah, menggunakan sama dengan, maka yang pertama ini mendapatkan nilai false karena nilai itu tidak sama kan nilainya. Nah, kalau kita ke 50 maka nilainya true. Jadi di sini lebih dinamis nilai true nya, bolehnya nih true dan true nya nih, nilai true atau false nya ini. Kalau ini ya udah paten di sini, nggak ada lagi bisa diubah-ubah. Tapi kalau kita menggunakan datanya itu disimpan dalam variabel ini, datanya itu lebih dinamis. Jadi kalau kita rubah di sini, maka di sini akan terjadi perubahan juga, mengecek ulang dia, mencocokkan bahwa di sini datanya sama enggak. Kalau datanya sama dapat true, kalau datanya sama dapat true, maka di sini udah memenuhi syarat. Dan kalau ingin mendapatkan true, maka di sini udah true, di sini udah true, maka hasilnya true. Jadi materi yang kita pelajari kemarin itu saling terikat, saling terikat terus. Ya, nah kalau untuk ini masih bingung atau agak ada yang masih bingung atau masih kesulitan untuk memahami yang ini? Intinya kalau si operator dan kalau ingin dapat atau menghasilkan nilai true di konsolnya, kedua sisinya harus nilai true. Kalau si OR kalau ingin dapat nilai true di konsolnya, cukup salah satu sisi aja bernilai true, udah dapat nilai true nya. Gimana? Tadi udah ada yang open mic. Jadi tadi yang yang paling penting true ya, salah satu true aja sudah hasilnya true gitu ya. Yang dan tadi kedua-duanya. Oh ya, kedua-duanya true. Kalau OR baru salah satu aja cukup. Tapi kalau yang dan tadi salah satunya false, Itu akan menghasilkan false. Dia akan menghasilkan false. Jadi meskipun true sama false itu hasilnya ya tetap false ya jadi kedua sisinya ini harus benar-benar true semua. Nah, kebalikan ya. kalau si OR tadi kan cukup salah satu aja, sisi mau sisi kanan atau kiri ada true-nya, itu pasti true hasilnya. Nah, tapi kalau si OR kalau ingin dia mendapatkan nilai false, dia harus dua-dua sisinya yang bernilai false. Kesebalikan dari tadi kebalikan dari dan tadi kan. Kalau si dan kan kalau ingin mendapatkan nilai true, kedua-dua sisinya harus bernilai true. Nah, kalau dia mau dapatkan nilai false gimana? Cukup salah satu aja bernilai false, maka udah dapat nilai false. Kesebalikan dari OR. Nah, nanti
nanti seiring pertemuan nanti kita dapetin nanti kasusnya sebenarnya, karena materinya ini saling terikat nanti. Jadi kan kita logika ini kan kita menggunakan dapetin nilai true dan false-nya ini dari operator perbandingan. Jadi hasil perbandingan dapat nilainya boolean juga kan. Nah, kita olah lagi nilainya itu. Kita olah lagi. Nah, itu untuk operator. Nah, ini ada operator namanya navigasi atau kebalikan. Ya, ini bisa dibilang itu operator untuk lawan kata, itulah. Misalnya dia tuh cukup menggunakan simbol tanda seru aja nih. Cara penerapannya itu seperti ini. Misalnya konsol kita tanda seru, kemudian kita tulis misalnya boolean, angka boolean, misalnya true. Nah ini kan kita komen ini dapatnya false, sedangkan kita tulis di sini kan true. Kenapa di sini false? Karena yang terjadi di sini prosesnya penampilannya itu lawan kata dari true apa? Nah itu kan false. Jadi biasanya operator navigasi ini digunakan untuk manipulasi dari data boolean. Nah kalau penasaran cara penerapannya di aplikasi, kalau di mobile itu nanti untuk menghandle loading nanti. Misalnya pertama kali aplikasinya dibuka itu kan biasanya ada loading tuh. Nah nanti kalau biasanya tuh di pas loading itu ada proses di belakangnya tuh. Entahkah dia mengambil data profil atau mengecek apakah pernah login atau tidak. Nah itu nanti kalau udah selesai semua proses itu baru nanti status loadingnya itu diganti menjadi false. Biasanya tuh kayak gitu. Misalnya ada variabel status loading misalnya. Nah true, nanti ketika udah ada proses, udah selesai, atau misalnya di setting bahwa setiap kalau udah 5 menit tampilan bahwa ini diganti jadi false misalnya. Nah itu nanti bisa menggunakan navigasi nanti. Nah itu aja untuk sementara navigasi itu penggunaannya seperti itu nanti. Dia fungsinya untuk merubah lawan kata. Misalnya lawan kata ini kan kita tanda seru true, maka nanti ditampilkan tuh lawan katanya jadi false. Kalau kita ganti jadi false di sini, maka nanti lawan kata di sini true. Cuma itu doang fungsinya. Nah kalau yang ini operator ternary ini sebenarnya itu penulisan sederhana dari materi yang kita bahas ini, percabangan. Nah percabangan, cuman sepertinya kita bahas dulu percabangan, nanti baru kita bahas operator ternary-nya, soalnya lebih enak bahas yang percabangan dulu. Nah operator atau materi percabangan ini untuk fungsinya itu untuk melakukan percabangan jalur, jadi multi jalur. Dia itu biasanya tuh jika dan maka. Jika ini maka apa yang ingin dilakukan aplikasinya, jika ini maka apa, misalkan kita kasus login. Jika si user masukkan email dan passwordnya benar, maka si aplikasi harus mengarahkan kemana. Nah kalau kebalikannya, jika si user memasukkan email atau password itu salah satunya, maka si aplikasi harus memberikan peringatan apa. Nah disinilah materi yang diterapkan. Jika apa yang terjadi, nanti apa yang ingin dilakukan di sini. Kalau misalnya, nah di sini biasanya ini bermain dengan data boolean. Nah data boolean ini bisa didapatkan dari operator perbandingan atau operator logika tadinya dan or tadi. Nah itu, jadi ini datanya berhubungan semua. Nah ada percabangan tunggal, yaitu if kita akan menggunakan bahasa Inggris ini. If ini artinya jika.
Nah, di sini misalnya ada sebuah kasus, biasanya ini kan di warung itu kalau kalian belanjanya itu total belanjanya itu lebih dari 100.000, maka kalian akan mendapatkan hadiah payung. Nah, berarti otomatis kalau yang belanjanya itu kurang dari 100.000 kan nggak dapat apa-apa. Nah, itu. Maka ini. Nah, dari proses ini bagaimana menerapkan ke dalam pemrograman, kita pahami dulu bentuk dasar dari if-nya. Nah, bentuknya itu seperti ini. Nah, di sini ada kondisi. Nah, kondisi di sini, nah, kondisi ini bisa berupa sebuah operator perbandingan dan operator logika, atau kedua-dua ini dikolaborasikan, digabungkan. Contohnya nih, jadi syarat kodenya di dalam blok ini, nah ini kan blok nih, blok kode. Nah, ini kan dari sini kurung rawa sampai sini berkode. Syarat kode ini mau dijalankan, kondisinya itu harus menghasilkan nilai boolean true, baru ini dijalankan. Contohnya, kondisi ini kan bisa didapatkan dari perbandingan dan logika. Coba aku di sini masukkan juga langsung aja true. Maka di sini coba kita menambahkan console log. Kita misalnya if tunggal, tulisan seperti ini. Maka di sini nampil if tunggal. Kenapa? Karena kalau ini aku ganti menjadi false, maka di sini akan nggak dijalankan, nggak nampil apa-apa. Karena syarat kode, semua kode dalam blok ini ingin ditampilkan di sini atau dijalankan atau dieksekusi, di sini harus bernilai true. Nah, bernilai true di sini harus bernilai true. Nah, kalau kita ganti menjadi true, maka di sini nanti akan mendapatkan hasil kode di sini. Nah, nilai true di sini nggak bisa dibilang sebuah coding yang baik kalau kita langsung masukin nilai true di sini. Biasanya kita dapatkan nilai true ini dari perbandingan. Misalnya nih, kita akan balik ke variabel awal A dan 10 var B sama dengan 5 nih. Kalau sebelumnya kan kita membuat variabel hasil, kita cek A sama dengan 5 B. Ini coba kita ganti dulu jadi false, maka sini kan kosong, dan kita cek hasilnya variabel hasil ini di dalam konsol, maka hasilnya kan false. Nah, dari nilai perbandingan inilah kita dapatkan nilai bolehnya, baik itu false atau true. Nah, di sini kita bisa panggil hasilnya. Karena di sini nilai hasilnya itu bernilai false, maka di sini nggak dijalankan. Tapi kalau ingin menjalankan, kita harus mengupayakan dari perbandingan ini mendapatkan nilai true. Nah, maka kita coba ganti 5 di sini. Jadi yang terjadi itu A sama dengan 5
berarti 5 sama dengan 5 itu benar kan 5. Nah, maka di sini kan menghasilkan nilai true si hasilnya. Maka di sini dicek lagi jika hasilnya ini jika hasil bernilai true, maka di sini jalankan. Nah, di sini bisa dijalankan. Oke. Tapi kita bisa custom di sini di logiknya. Bisa custom. Kalau secara defaultnya itu umumnya di sini harus bernilai true kalau di sini. Tapi bisa ketika di sini nilai hasilnya false, kita nampilin, bisa kita tinggal tambahin aja di sini sama dengan false. Nah, karena si hasilnya ini menghasilkan true, maka dicek lagi di sini hasilnya itu sama dengan false enggak kan. Maka kalau mau mendapatkan nilai false, maka tinggal tambahkan aja, ganti di sini 50. Maka di sini dapat false, maka di sini dibandingkan hasil itu false isinya, maka sama dengan false. Maka di sini hasilnya dijalankan kodenya. Oke. Jadi di sini banyak bisa dilakukan. Misalnya kita bisa langsung A sama dengan 50. Variabel A sama dengan 50. Benar kan 50? Ini bisa kita nggak gunain kan? Perbandingannya. Nah, kalau kita terapin yang tadi yang di PDF itu, nah, total belanjanya itu di atas. Coba diingat, di atas itu kemarin kan simbolnya tadi itu berarti di atas itu lebih dari kan. Nah, berarti simbolnya itu seperti ini. Jadi kita bisa kasih variabel total belanja. Nah, ini kita kasih belanja itu masih 0 misalnya. Ini kita console log, selamat Anda mendapatkan hadiah, misalnya payung. Nah, di sini total lebih besar dari 100.000. Oke. Nah, di sini kan masih kosong apa-apa karena total belanjanya masih kurang dari, masih 0, enggak di atas. Kalau kita tambahkan misalnya 90, maka belum juga mencukupin. Kalau yang 100, nah belum juga mencukupin. Karena kenapa? Yang 100 di sini yang terjadinya itu menghitungnya itu dari 101. Jadi sini yang terjadi itu membandingkannya itu dari 101. Kalau kita menuliskan sini 90, baru bisa mendapatkan. Karena di sini si JavaScript itu melakukan perbandingan itu satu angka setelah angkanya di sini. Jadi kan 100.000. Nah, makanya kalau kita dapatkan sini 100, maka di sini nggak nambah apa-apa. Nah, kalau ingin kita masukkan di sini angkanya 100.000, maka perbandingan juga dimulai dari angka 100.000, bukan dari angka 100.1. Kita tambahkan sama dengan. Ini sama dengan baru bisa. Jadi sama dengan ini menyatakan bahwa angka 100 ini diikutkan dibandingkan dengan ini. Jadi dia memulai dari angka 100, angka 101, angka 102 dan seterusnya. Tapi kalau tanpa sama dengan itu yang terjadi itu dia membandingkan data ini enggak dari 100 tapi dari 101 ke atas. Seperti itu. Nah, ini belanjanya itu udah lebih total, misalnya total belanjanya misalnya 200, kita ganti 200. Nah, tapi kalau datanya itu belanjanya itu misalnya 50 aja itu nggak nampil apa-apa di sini.
nggak nampil apa-apa. Sedangkan kita di sini kalau dia lebih itu menampilkan tulisan seperti ini, tapi kalau datanya itu kurang, total belanjanya berkurang, menampilkan seperti ini kan. Nah di sini kita masuk ke materinya selanjutnya itu yang pilihan ganda nih, kita tambahkan else atau kecuali, pengecualian. Nah bentuknya itu seperti ini, sama bentuknya awal, tinggal kita menambahkan ini else kemudian aksinya. Nah di sini tinggal kita tambahkan aja else kurung awal, kemudian kita tambahkan di sini. Kita ganti ini, terima kasih telah belanja. Nah di sini terima kasih telah belanja di toko kami. Jadi ketika belanjanya itu kurang dari 100.000, maka dijalankan kodenya sebelah sini, yang else nya ini. Tapi kalau belanjanya itu di atas 100.000, maka dijalankan kode dan dalam sini. Oke, itu untuk materi percabangan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kau masih bingung semua? Kak, yang tadi yang if tadi, kalau seumpamanya if-nya ada 2 gitu. Nah, kalau seumpamanya tadi kan if total belanja lebih besar atau sama. Nah, kalau ingin menampilkan yang kalau gitu kan dia harus nampilin selamat Anda mendapatkan hadiah. Nah, kalau seumpama pakai if lagi. L, Oh. pakai if lagi untuk menampilkan total belanja dari selamat kurang dari 100.000 bisa. Ini else nya juga bisa, gunakan else. Ini kita coba ya dari yang Mas tanyakan ya. Nah ini kita hapus, tinggal kita copy aja yang ini, kita copy. Berarti kan kita harus merupa lagi kan, perbandingan kan yang kurang dari kan. Nah seperti ini. Ini kita coba ganti, terima kasih telah belanja di toko kami, seperti ini. Nah aslinya sama, bisa kok. Jadi yang else tadi mempermudah ya? Untuk mempermudah aja sih, bisa. Soalnya kan kalau si if ini nanti pokoknya skalanya kalau kita buat double seperti ini nanti bisa sih kalau total belanjanya itu berbeda. Maksudnya itu variabel yang kita lakukan pengkondisiannya itu berbeda. Ini kan sama nih. Nah ini kan total belanjanya sama, kita adanya kurang dari sama lebih dari. Nah ini kurang efektif aja sih, bisa, tapi bisa. Nah, tapi kalau lebih efektif tinggal cukup seperti ini, tambahkan kodenya seperti ini. Nah seperti ini. Nah yang baris ini bisa kita gunain untuk logic variabel lain, bisa. Nah itu lebih, jadi kita tahu nanti yang kode ini khusus ini aja nih, batas ini aja. Takutnya nanti kan kalau kita buat PDC ini nanti takutnya kita tanpa sengaja buat naruh ini ke bawah sekali, mungkin nanti bingung nanti tiba-tiba ini ada terima kasih tapi nyari kodenya yang mana, sebelah mananya itu. Nah ini juga sekalian rekomen kalau teman-teman kan masih belajar nih. Nah sambil dibuat komen-komen kayak gini, buat komen-komen biar nanti ya hari ini belajar, buka hari lain tahu maksud kode ini nanti untuk fungsinya itu apa, seperti ini. Biar untuk mempermudah membacanya nanti di kemudian hari lah. Oke. Ada yang mau bertanya lagi?
Nah kalau ini kita tunggu 2 menit lagi ya tampaknya. Nah ini ada untuk si gambaran aja untuk React Native-nya. Sebenarnya materinya cukup, mungkin di pertemuan ketiga kita selesai kok insya Allah itu apa materi JavaScript-nya. Nanti selanjutnya kita baru bahas React Native-nya. Nah nanti dari hari ini sampai ke pekan depan nanti kalau teman-teman ada kendala di bagian instalasi React Native-nya itu cepet-cepet aja kabari di grup ya, nanti aku pandu insya Allah nanti. Soalnya nanti yang awal tuh JavaScript itu React Native itu dia butuh Android Studio. Nah Android Studio ini teman-teman hanya menginstal kemudian coba aku cari dulu Android Studio. Nah teman-teman install downloadnya Android ini sesuai dengan operasi laptop teman-teman. Kalau pakai Windows ya Windows, kalau Linux. Nah nanti kan bacanya menginstal, coba install Android Studio. Nah setelah download kemudian ada seperti kalau di Windows kan seperti ini misalnya, menentukan. Nah ini ikutin aja yang di tutorialnya teman-teman yang pilih. Kemudian sini proses instalasinya. Nah kita tujuan untuk misal Android Studio itu bukan untuk ngoding nanti atau belajar nanti pakai Android Studio, bukan. Kita hanya perlu ini aja nih SDK-nya. SDK ini apa sih? Kumpulan perangkat lunak Android dari Android. Jadi si laptop kan punya OS tuh, bisa OS-nya itu kan macam-macam tuh, bisa kurang tahu juga ada apa aja, mungkin ada makanya si Android itu mempunyai versi-versi. Nah sama seperti si HP, kalau si Windows kan punya Windows 7, Windows 10. Nah sama di HP itu punya versi-versinya. Nah versi-versi itulah yang kita butuhkan di SDK ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti kalau kita buat aplikasi itu bisa support semua diinstal di aplikasi di HP tertentu misalnya. Kan mungkin ada aplikasi tertentu nggak bisa di install sembarangan aplikasi di HP misalnya. Nah ini untuk penginstalannya ikutin aja, misalnya ini kan pasti udah batas ini. Nah di sini ada bisa pilih standar ataupun custom, ya ikutin aja standar aja biar nggak banyak pilih-pilih. Nah kalau pilih custom nanti bisa milih mode ini, nggak ngaruh sih, bisa pilih mode gelap ataupun terang. Nah SDK ini kalau teman-teman ingin pakai emulator itu bisa di checklist ini. Nah mau pakai emulator jadi si Android Studio itu menyediakan emulator Androidnya, tapi kalau laptopnya teman-teman itu hanya RAM-nya 4 GB ataupun 8, ya saranin nggak perlu sih, itu cukup berat soalnya. Walaupun 8 itu palingan tahan 1 jam, setengah jam itu laptopnya, kemudian tuh udah ngehang palingan. Soalnya laptopku sama itu 8 GB pakai emulator setengah jam itu udah ngehang. Nah ini kalau teman-teman pakai emulator berarti perlu menyentuhkan ininya, jadi ini bisa dilewatin. Nah nanti di sini tinggal ada proses instalasinya, bisa ditunggu prosesnya. Kemudian nah kalau udah selesai nanti di sini teman-teman masuk ke konfigurasi ini, nah ini kan proses instalasinya nih udah selesai nih. Nah ada lagi ibaratkan ini kita udah selesai instalasi Android Studio-nya tuh, Android Studio itu udah bisa dibuka seperti yang kita lihat di layar. Kita
tunggu bentar. Nah, nanti teman-teman tampilannya mungkin sedikit berbeda karena perbedaan versi. Nah, kalau teman versinya seperti ini, intinya cari sini configure. Nah, configure aku di sini ada di sini ya. Nah, configure, nanti di configure ini ada pilihan itu namanya, bisa pilih SDK sama ini untuk emulator sih, karena kita pilih ini SDK manager. Jadi teman-teman klik figure ini, configure ini, kalau diklik nanti muncul pilihan seperti ini. Nah, pilih yang SDK manager, kita tunggu. Nah, di sini kan banyak nih muncul versi-versi Androidnya nih, banyak nih. Nah, nanti teman-teman nggak perlu install semuanya nih, nggak perlu. Nanti teman-teman cek HP teman-teman masing-masing yang ingin kita gunakan nanti dalam pembelajaran untuk ngetes aplikasinya. Nanti dicek versinya tuh berapa. Nah, ya mungkin teman-teman bisa udah cukup paham ya untuk ngecek versi Android misalnya. Nah, ini biasanya di menu pengaturan misalnya. Nah, ya, menu pengaturan atau keamanan nanti ada di tentang ponsel. Nah, gitu, tentang ponsel. Atau biasanya kita ada cari di sini. Misalnya dari sini ya. Nah, kayak gini di tentang ponsel atau about device. Nah, kemudian di sini ada Android version. Nah, di sini kan ini versinya 4. Nah, kebetulan di HP ku itu versinya 8 Oreo seperti ini. Yang perlu teman itu tinggal di checklist saja. Mungkin bisa diklik ini juga show packet detail. Nah, nanti dia yang perlu dicentang itu cukup ini aja sih, Android SDK nya, kemudian ini ya source for Android 27, ini Google API Intel x86 atau sistem image. Nah, ini 3 ini. Nah, nanti di sininya itu build. Kalau teman-teman di sini ngelihat nanti ada SDK platformnya, toolsnya ini belum terinstall, maka diinstal aja. Nah, kalau emulator ini ya tadi kalau nggak mau pakai emulator nggak perlu diinstal ini, karena ini sebelumnya aku pernah coba, jadi makanya ini pernah diinstal. Nah, itu aja, nanti tinggal diklik play finish. Nah, kan ada proses download. Nah, ditunggu aja downloadnya. Nah, itu aja agak minusnya di Android Studio itu, downloadnya itu agak lambat dia, walaupun kecepatan internetnya itu cepat. Nah, itu entah kenapa, mungkin dari Android Studio nya itu banyak, itu akan terasa lambat. Makanya biasanya kalau saya tuh biasanya malam-malam dari pada maghrib itu klik download, nanti ditinggal tidur. Biasanya malam-malam internet itu agak cepat. Nah, itu aja untuk Android Studio nya, sebatas itu aja. Kalau udah itu aja, tinggal ke React Native nya itu nah, mungkin ke React Native nya tuh perlu ini konfigurasi Android Home nya.
Nah kalau teman-teman bingung baca ini, mungkin di tutorialnya tuh udah ada kok lebih detail pakai UI ya, video. Kalau di sini kan pakai tulisan seperti ini. Nah itu sih, nanti kalau tanda teman-teman udah berhasil buat instalasi React Native itu, teman-teman udah bisa menjalankan ini nih, npx React Native init. Nah nanti dapat folder namanya ini, nanti teman-teman running aplikasinya itu ke dalam HP-nya. Saya kan di video kemarin tuh udah ada. Nah ini bisa banyak referensi yang digunakan. Kalau bahasa Indonesianya ada ini, atau mau bahasa Inggrisnya bisa. Jadi diikutin aja sampai akhir tutorialnya tuh. Biasanya tuh dia menginstal misalnya. Nah ini dia udah berhasil buat project dari React Native-nya. Kemudian dia udah coba install aplikasinya itu ke dalam Android. Nah dia masuk ke root project dan dia melakukan run Android-nya. Nanti proses ini nggak secepat di video ini, butuh lama, kurang lebih ya 3-5 menit lah, atau tergantung dari kapasitas RAM. Kadang juga kalau RAM-nya itu di bawah 4 GB, itu bisa error, bisa violate atau ngehang laptopnya. Nah ini tampilan React Native-nya. Kalau udah nampil seperti ini, nanti di HP teman-teman ini udah berhasil. Nah nanti baru di pertemuan selanjutnya kita mulai ulik-ulik. Oke, kurang lebih seperti itu untuk gambarannya. Nanti bagi teman-teman yang mengalami error, nanti bisa langsung kabarin atau share di grup nanti permasalahannya seperti apa, dan nanti insya Allah saya bantu nanti. Oke, sampai sini ada mau bertanya atau kita cukupkan kelas untuk pagi hari ini? Oke, terima kasih teman-teman udah ikutin kelas pagi hari ini. Nanti insya Allah ada recap videonya. Ya untuk sementara diulang-ulangin aja materinya. Nanti ya kalau ada bingung bisa langsung ditanyakan di grup nanti. Ya tujuannya kenapa di grup, nanti biar si teman-teman lain bisa nyimak, bisa menambahkan insight baru juga untuk teman yang lainnya. Oke, kalau gitu kita tutup kelas pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dah. Oke, sama-sama. Yo.